Nah, kalau kita lihat ini, judulnya sosialisasi API database, ya, utamanya. Kalau kita lihat halaman utama ini, maka kita akan melihat kolom yang disebut sebagai pemakai RIC di sini. Kelihatan kursor yang saya gerakkan ya. Dan penyedia RIC. Bedanya pemakai RIC ini hanya satu kolom. Kalau penyedia RIC ini ada dua password yang mesti diisi. Dua itu yang pertama username dan kemudian password yang mesti diisi. Apa sih detailnya dan tujuannya apa sih? Nah ini berikut ini ya. Nah ini berawal dari waktu kita kira-kira sebulan yang lalu ya. Kita anggota APMI yang hadir, saya yakin kasih judul waktu itu targetnya ini bagaimana mendukung program pemerintah, hanya begitu. Nah ini yang hadir banyak sekali sampai 170 waktu itu yang hadir ada dari pihak Pertamina, PHE, SKK, ya, Dewan Energi Nasional, ramai dibicarakan di sini, ya, bahkan semua juga yang pemain besar drilling seperti PDSI, El Nusa, Ginting Jaya Energi, dan lain sebagainya ikut hadir sebagai narasumber. Kemudian lahir permintaan ya dari SKK, sebenarnya sudah dari cukup lama bahwa SKK ini pengen supaya program ini berlangsung sukses, namun tanpa meninggalkan peranan pemain-pemain nasional atau pemain lokal, khususnya anggota-anggota APMI dari bidang pemboran. Jadi jangan sampai lagi nanti ada kesenjangan ketika ada perusahaan migas, dalam arti KKKS yang di bawah manajemen SKK, menyampaikan bahwa ingin ngebor tapi tidak tersedia RIC. Di satu sisi, ada anggota APMI yang mengatakan bahwa RIC-nya nganggur. Nah, ini yang selalu terjadi, dan lumrah terjadi, namun diharapkan tidak terjadi di era yang disebut sebagai 4.0 ini. Jadi tujuan kami adalah APMI, para pengurus APMI ini, dalam memberikan pelayanan kepada para anggotanya, satu, kami ingin ke depannya seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, dalam menyediakan database ini, melibatkan anggota APMI secara partisipatif, mengupdate database armada RIC anggota, atau RIC mereka, atau RIC kalian anggota APMI. Jadi tidak ada lagi kejadian di mana sekretariat di bawah Bu Novi atau Bu Frida mengumpulkan database RIC dengan anggota secara email, ya. Kalau fax sudah nggak lagi, mungkin email, kita compile, kemudian kita mengirim email kepada para pemakai RIC, bisa Ditjen Migas, bisa geothermal, bisa SKK, bisa perusahaan migas. Nanti per periode mesti balik lagi, kita mesti mengupdate lagi ke para anggota pada tanggal tertentu, dikirim balik lagi, sehingga akhirnya bingung. Ini update versi tanggal berapa ini? Lalu rancu, ada SKK yang mengatakan katanya RIC-nya ini nggak ada. Ternyata sudah ada. Tapi dia mengadopsi laporan konsolidasi database bulan lalu, atau bukan yang terkini. Nah ini ya, kita mencegah hal seperti ini dengan cara teknologi 4.0. Jadi kita mengharapkan anggota APMI partisipatif, mengupdate database mereka sendiri. Sehingga, poin nomor 2 adalah database ini dapat dimanfaatkan oleh para stakeholder pengguna RIC. Jadi para pengguna RIC langsung memanfaatkan database ini tanpa perlu berkonsolidasi, berkomunikasi dengan APMI selaku pihak penengah. Ya, nah ini. Jadi langsung bisa yang make bisa lihat, yang punya RIC langsung mengupdate. Dan ketiga, ini menjadi dasar database untuk pengembangan supply dan demand aneka perlengkapan pemboran ke depan. Ya. Nah, harapannya ke depan nanti nggak cuma sekedar RIC, karena RIC sendiri butuh banyak kelengkapan. Yang mana tanpa ada kelengkapan ini yang tersertifikasi dan dalam kondisi prima, kegiatan pemboran pun sering menjadi terkendala. Tapi dasarnya adalah anggota APMI harus partisipatif untuk membentuk suatu database yang sangat up to date. Ya, cara kerjanya gimana sih database ini? Cara membuat database ini sangat mudah ya. Apalagi kalau sekarang semuanya udah kenal dengan namanya sosmed, Facebook kah, Instagram kah, macam-macam, LinkedIn, itu udah pasti ngerti banget lah. APMI sangat simpel ini ya. Jadi anggota APMI diminta, kita akan kirim linknya, bisa juga lewat websitenya APMI resmi ya, untuk melakukan registrasi. Isi aja formnya. Registration database melalui website APMI,
yang terhubung ke server aplikasi langsung, ya. Setelah registrasi, datanya masuk ke admin APMI kan, maka admin APMI akan merilis username dan password khas bagi masing-masing anggota. Otomatis. Jadi setelah disubmit, tunggu aja. Nanti dalam jangka waktu 1x24 jam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu selaku anggota APMI akan mendapatkan username dan password untuk mulai aktivasi. Ya, gitu ya. Kami juga akan mengirimkan manual cara pengisian form database RIC. Jadi cara mengedit ya setelah Bapak-bapak Ibu punya user dan punya password, walaupun sangat mudah melakukan ngedit database tersebut, tapi kami tetap akan mengirimkan manual ya cara pengisian database tersebut. Nah, ini kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu-ibu. Kalau kita lihat, kalau nanti ketemu di websitenya APMI itu ada gambar seperti ini, tinggal silakan diklik. Ini icon untuk masuk ke database. Setelah masuk ya ketemu halaman utamanya begini juga. Ya, pemakai RIC masuk ke sini, penyedia RIC masuk ke sini. Anggota APMI adalah penyedia RIC masuk ke sini. Acukan aja sama pemakai RIC. Pemakai RIC ini adalah nanti pengurus APMI yang akan berkomunikasi, bersosialisasi dengan para pemakai RIC. Siapakah itu? Pemerintah, SDM, SKK Migas, Geothermal, Ditjen EBTKE, KKKS masing-masing, dan juga tentu pihak perusahaan panas bumi ya, geothermal. Nanti kalau mereka masuk pemakai RIC ini, mereka dapat melihat semua perusahaan penyedia RIC. Ya, kalau diklik tiap perusahaan, maka dia bisa ke perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Dia bisa melihat datanya secara lengkap. Data apakah yang bisa dilihat? Nah, dia akan bisa lihat data nama perusahaan, daftar RIC onshore, RIC offshore, data-data spesifikasinya, ya, sedang mengebor di mana, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa lihat, oh ini potensi yang saya bisa hire ke depannya, ini potensi yang lagi serviceable yang bisa diberikan kontrak, dan lain sebagainya. Ini flow kerja sistem yang penting yang perlu dipahami. Kita ini membuat website ini adalah website kerja untuk para anggota. Ini bukan website yang memerlukan hit tinggi. Kita tidak dalam posisi untuk mempopulerkan website ini, sehingga kita malah menghalangi. Bagi yang tidak perlu berkepentingan, maka nggak usah masuk. Ya, ini bukan website portal berita yang mesti dipuja sama sejuta pemakai, nggak usah. Makanya kita ada sistem password dari depan. Pemakai RIC ada passwordnya, penyedia RIC ada passwordnya. Karena kita tidak ingin ada penyalahgunaan atau sampai dengan nanti penipuan dan lain sebagainya, manfaatkan email Bapak, manfaatkan foto, manfaatkan data, dan lain sebagainya. Sehingga kita menjaga itu dengan bagi yang tidak perlu berkepentingan, ya kita nggak usah masuklah ke aplikasi atau ke website kita ini. Pemakai RIC dapat melihat semua database. Melihat ya Pak ya, bukan ngedit ya. Dia bisa melihat semua perusahaan penyedia pemboran tadi. Anggota APMI, nah ini Bapak yang punya username, yang punya password, yang sudah registrasi, hanya dapat melihat database masing-masing dan mengeditnya. Nah, ini penting. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak dan Ibu-ibu nanti aku diintip kompetitor dong. Aku bisa diketahui dong sesama pemain. Speknya bagaimana? Enggak. Yang bisa lihat hanya pemakai RIC. Ya. Sementara anggota APMI, penyedia RIC bisa lihat masing-masing. Perusahaan masing-masing. Ngedit masing-masing. Nah, ini halaman utamanya ya. Kita sebut sebagai untuk pintu masuk melihat database adalah tadi ini halamannya, sehingga tidak bersifat terbuka, hanya yang berkepentingan, yakni penyedia RIC dan pemakai RIC. Ini halamannya sangat simpel ya. Yang pakai RIC punya password, penyedia RIC juga punya password masing-masing. Ya. Nah ini, halamannya ya. Sign in, ini halamannya, ini untuk registrasi, ini bagi penyedia RIC ya. Dia bisa sign in, registrasi, kalau udah punya password dan udah punya username. Kalau masih yang baru, nanti dia bisa registrasi di sini. Setelah dia registrasi, ngisi simple gini, dia kirim, submit, Sekretariat APMI langsung menerima dan akan langsung merilis username dan password. Jadi next-nya cukup masuk di sign in. Ya, registrasinya ada yang baru. Penyedia RIC. Ya, bukan pemakai RIC, penyedia RIC. Pemakai RIC akan didistribusikan secara resmi khusus oleh
pengurus sekretariat APMI untuk pemakai RIK. Karena pemakai RIK kan sudah bisa diidentifikasikan. Kita akan memberikan kepada SKK yang terkait dengan drilling, Ditjen Migas yang terkait dengan drilling, KKKS yang terdaftar, ada perusahaan panas bumi, ya. Gitu. Nah ini setelah sign in dengan password, nanti kalau Bapak-Bapak Ibu udah dapat sign in password, maka akan ngisi ini. Simple sekali ya, kayak sosmed. Nama usaha tinggal submit, diisi, ya. Demikian juga nanti keluarnya seperti ini. Ini kira-kira keluar seperti ini, langsung ada PT-nya, ada logonya, ada identitas alamat, ada business activity, ada list data rig onshore, dan list data rig offshore, yang mana semua ini adalah hasil daripada mengisi form-form semacam ini. Kira-kira gitu ya, jadi sangat simpel. Jadi itu kira-kira sekiranya yang kami siapkan dari pengurus APMI sebagai tahap awal untuk memudahkan ya, untuk memudahkan bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, khususnya anggota APMI, dapat dilihat dan dipakai RIK-nya dalam rencana kerja perusahaan migas atau KKKS, yang dalam hal ini manajemennya dibawa daripada SKK.